Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Yadi dengan NIM 19042074. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara BP19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sasaran administrasi pembangunan dan aspek-aspek pada administrasi pembangunan. Video ini merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Yulia Hanoselina sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi Pembangunan. Langsung saja. Sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri-ciri administrasi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, lebih memberikan tekanan atau perhatian kepada negara-negara berkembang. Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana Indonesia banyak sekali suku budaya, masyarakatnya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, dan agamanya berbeda-beda, di mana pemerintah harusnya membuat pembangunan itu dapat merangkul seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri, tidak memecah belah, tidak memberikan pembangunan yang diskriminatif dan banyak lainnya. Yang kedua, berperan aktif terhadap tujuan pembangunan. Pada poin ini, pemerintah harus berperan aktif setiap tujuan yang akan dilaksanakan, setiap perencanaan yang akan dilaksanakan, di mana pemerintah turun langsung pada pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Pembangunan layaknya berorientasi pada masa depan, yang artinya waktu itu terus berjalan, tidak mungkin stagnan. Jikalau pembangunan itu hanya diam saja, tidak ada perubahan, tidak ada kreativitas dari pemerintah itu sendiri, maka pembangunan yang ada di sebuah negara itu hanya itu saja, tidak ada berkembang, tidak ada perubahan yang ada pada negara itu sendiri. Di sini dituntut pemerintah mampu berkreativitas dalam setiap pembangunan yang akan direncanakan, dilaksanakan, dan dijalankan. Yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan pembangunan dari pemerintah. Sama halnya yang saya utarakan pada poin kedua. Di sini pemerintah harus bekerja sesuai dengan pembangunan, sesuai dengan apa yang ia rencanakan, apa ia laksanakan, dan apa ia jalankan. Di sini pemerintah harus turun langsung ke setiap pembangunan yang ada di sebuah negara. Jikalau pemerintah tidak turun langsung, maka terjadilah maladministrasi, korupsi, dan masih banyak lagi. Yang kelima, mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada berbagai bidang. Di sini seluruh lembaga yang ada pada pemerintahan itu mampu berkolaborasi untuk menciptakan sebuah pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Itu layaknya sama dengan tujuan negara Indonesia itu sendiri, di mana mampu mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang keenam, administrator dalam aparatur pemerintah juga sebagai penggerak perubahan. Poin ini sama halnya dengan poin ketiga, di mana pemerintah harus berperan aktif dan harus berkreativitas dan efisien dalam setiap pembangunannya. Jikalau tidak, pemerintah hanya melaksanakan pembangunan dengan cara hal itu saja, itu sama halnya dengan pemerintah itu hanya diam, tidak ada perubahan yang akan dilaksanakan pada setiap pembangunannya. Yang ketujuh, lebih berpendekatan pada lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Di sini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harusnya dapat dirasakan bukan hanya pada manusia, harusnya juga pada lingkungan dan hewan, di mana pembangunan itu harus melestarikan alam. Jikalau tidak, pembangunan itu tidak akan dirasakan oleh penerus-penerus selanjutnya. Setelah sekian dari sasaran administrasi pembangunan, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran administrasi pembangunan. Yang pertama, pengembangan kelembagaan. Tentunya setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu
harus dievaluasi dan harus diambil hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, di mana setiap pembangunan itu harus ada pengembangan selanjutnya yang ada pada pemerintah. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan itu harus menjadi pembelajaran bagi setiap aparatur sipil negara atau administrator negara mampu belajar dan mengambil hikmah dari setiap pembangunan itu. Yang ketiga, peningkatan kapasitas kerja. Tentunya pembangunan itu dapat mampu menyerap tenaga kerja yang ada di sebuah negara. Yang keempat, penumbuhan citra positif, di mana administrasi negara mampu memberikan citra atau nama baik yang baik bagi pemerintah itu sendiri dalam hal pembangunannya. Yang kelima dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Sama halnya dengan sasaran administrasi pembangunan tadi, di mana pada pembangunan itu harus adanya kolaborasi dari seluruh lembaga yang ada di sebuah negara agar pembangunan itu dapat dirasakan oleh halayak banyak. Selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan-hambatan saat pembangunan. Hambatan-hambatan yang ada saat sasaran pembangunan. Yang pertama, hambatan yang tidak diketahui dan atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Hal ini semacam contoh, pada kali ini kita merasakan pandemi, di mana banyak sekali pembangunan yang ada di negara kita ini terhambat karena adanya sebuah pandemi ini. Yang kedua, pengembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Ini sama halnya dengan pandemi kali ini, di mana semua pembangunan yang ada di negara ini berhenti dan sulit berkembang. Hanya itu video penjelasan tentang sasaran administrasi pembangunan. Sekian dari saya, Muhammad Taufik Riyadi. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.